arahnya ini mau dibawa kemana Pak? Untuk koalisi partai ini Pak? Jadi kalau saya singkat saja, kan kita semua orang beragama, maka wajib silaturahmi dan ini sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, insya Allah kubur. Amin. Amin. Idealnya Pak, berapa pasang Pak di Cilacap Pak? Saya nggak berbicara berapa pasang, saya bicaranya silaturahmi, terus insya Allah kubur. Amin. Siapa sih yang kira-kira akan menang? Karena selalu saya sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa Golkar itu ingin mengukir kembali kemenangan Pilkada 2012, 2017, insya Allah 2024. Pak Pram lain Pak Pram, dari nama-nama yang beredar Pak Awal, apa mungkin punya kartu lain Pak, kartu khas lain Pak? Maksudnya? Tadi Pak Pram mengatakan ada nama Pak Awaludin dan Golkar mengatakan mitra Pak. Mungkin ada kartu lain Pak, karena di Aspot ada 2 jago yang masih disimpan oleh Pak Pram. Begini, makanya kok Gerindra tidak buka pendaftaran. Nah, yang sudah lobby kepada saya itu kan saya nggak boleh buka karena itu aib kan. Ya kalau sampai beliaunya nanti nggak kepilih kan aib. Makanya nggak buka pendaftaran. Saya karena Gerindra tidak mau mempermalukan orang, tidak mau. Sudah awal ya sudah gitu. Sudah awal mau buka pendaftaran itu mau ngapain gitu. Kira-kira gitu Mas. Ya, jadi tidak ada kata akhir ya, hanya awal Pak ya? Iya awal. Cilacap terkini, silaturahmi Gerindra, Golkar, Awaludin, harga mati dan siapa kartu as di kantong Fran Lukman eksklusif telusur Pilkada. Koalisi Partai untuk pemenangan Pilkada 2024, silaturahmi Golkar Gerindra hari Kamis 23 Mei 2024. Apa yang terjadi dan bagaimana langkah Gerindra Golkar di Pilkada 2024, eksklusif Jurnal Media. Dengan Golkar dan sing paling banget ketone cocok ya Gerindra. Cindy Sakir, Ketua DPD Golkar Kabupaten Cilacap, menyambut baik kedatangan Gerindra Kabupaten Cilacap. Mitra Patrias Moro menjadi hal penting dalam koalisi eksklusif telusur Pilkada. Partai Golkar Kabupaten Cilacap hari ini sangat berbahagia dan mengapresiasi, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Partai Gerindra Kabupaten Cilacap yang sudah berkenan bersilaturahmi di Gedung Kuning, Gedung DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Cilacap. Hal ini merupakan sebuah kebahagiaan, kebanggaan bagi kami dan juga merupakan satu contoh yang baik bagi masyarakat Kabupaten Cilacap bahwasanya pasca kita kemarin bersama-sama di Pilpres dan juga sekaligus berkompetisi di Pileg, kita bisa bersama-sama lagi di tempat ini yang tentu saja akan mendiskusikan banyak hal yang mungkin salah satunya terutama dalam rangka menyongsong Suyatno, sarjana hukum, mengajak koalisi dengan Partai Golkar Kabupaten Cilacap untuk mengusung Awaludin Muri APMM, eksklusif Jurnal Media. Baik Pilpres kemarin yang sudah terasa bahwa Pilpres kemarin sudah kita rasakan. Kemudian saya ingat sekali, saya dan Gerindra siap mendukung, tetapi beliau isi mau sampai sekarang. Tapi alhamdulillah ini muncul kadernya Pak Sidi, Pak Moro, ini sebuah kejutan yang. Ketua Korwil DPD Gerindra Jawa Tengah David Iskak Aryadi mengatakan kronologis kenapa memilih Awaludin APMM, eksklusif Jurnal Media. Untuk saya ada adik saya Novita dan Pak Gano tentunya itu ketemu Pak Awaludin dan berulang kali kami rapat di provinsi saya sudah sampaikan Awaludin calonnya dan DPD bilang oke, jalan terus dan terus rekomnya gimana, gampang ini jalan. Tadi apa yang disampaikan sama
penasehat sama, itu memang dinamanya Gerindra di DPD juga gampang, ini gampang jalan. Itu kira-kira gitu tambahan informasi. Jadi insya Allah rekomendasi untuk Pak Awaludin tunggu waktu saja. Saat konferensi pers, DPD Golkar Kabupaten Cilacap, Gerindra Kabupaten Cilacap akan melakukan rencana koalisi untuk Pilkada 2024. Apa kata Fran Lukman berkaitan dengan strategi politiknya eksklusif telusur Pilkada? Salah satu hal yang penting, chemistry. Namanya orang mau berjodoh, bekerja bersama untuk Cilacap ke depan harus ada chemistry. Tapi memang hari ini kita belum melangkah ke sebuah deklarasi, tapi artinya ini adalah embrio bahwa Partai Golkar dan Partai Gerindra saat Pilpres kemarin sudah bersama-sama diupayakan untuk bisa bersama-sama lagi di Pilkada 2024. Artinya tinggal menumbuhkan romantisme saja, itu seperti itu. Dan memang Partai Golkar selaku partai kader kami menginginkan bahwa apabila Partai Gerindra menginginkan Partai Golkar, maka harus satu paket dengan Mas Moronya. Karena ini keputusan bukan keputusan saya selaku Ketua DPD atau keinginan Moro selaku pribadi, tetapi ini merupakan keputusan kolektif dan sudah kita laporkan kepada DPP Partai Golkar. Itu. Seperti apa dalam menuju kemenangan yang lebih mantap ini Pak Yatno? Ya, saya kira sama seperti Golkar. Kita pun berikhtiar sekalipun keputusan ada di DPP. Tetapi sebelum keputusan DPP itu timbul, mestinya memang kita berikhtiar dulu, berusaha memfikirkan antara dua figur ini, antara Golkar dan Gerindra. Apabila memang sudah selaras, dan itu tugas kita adalah melaporkan kepada pengurus provinsi maupun pusat. Nah, itu tinggal nanti endingnya adalah keputusan pusat yang akan dipegang oleh kita. Ya Pak Yatno, berkaitan dengan pertemuan hari ini Pak, mungkin implementasi yang lebih detail Pak, depannya seperti apa? Ya, ini merupakan embrio pertama. Kita silaturahmi dulu, kemudian nanti akan secara intens kita komunikasi dengan teman-teman dari Golkar. Tentunya nanti akan menghasilkan sebuah keputusan yang bisa kita ambil bersama. Dan kami memang tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena kita harus bermitra. Dan ini yang sedang kita lakukan. Ya, ini apa mungkin Pak untuk menggapai koalisi besar Pak untuk pertemuan hari ini, karena dengan teman-teman partai yang lain juga sudah mulai berkomunikasi atau silaturahmi Pak? Sudah pasti. Yang awal adalah kita akan membangun koalisi seperti yang Pilpres lakukan. Di samping itu juga masih membuka kesempatan teman-teman di luar koalisi Pilpres pun tetap kita berusaha untuk merangkul. Nah, endingnya bagaimana nanti setelah ada pembicaraan secara intens kepada mereka-mereka yang akan menjadi koalisi kita. Ya, rakyat menunggu Pak untuk pertemuan-pertemuan yang sudah berjalan Gerindra dan teman-teman koalisi. Mungkin munculkan nama Pak yang hari ini Gerindra membawa Awaludin, Golkar membawa nama Mitra Patrias Moro Pak. Mungkin gimana Pak? Ya, itu teman-teman sudah tahu sendirilah, dari masing-masing partai kan punya jago. Nah, ini tugas kita dan menselaraskan. Ini cocok apa enggak? Kemudian figur yang akan kita usung juga harus cocok. Antara R1 dan R2 itu harus cocok. Nah, ini yang sedang kita berikhtiar untuk menggandengkan mereka. Kemudian kalau setelah memang sudah ada kesepakatan, tentunya kita akan melaporkan kepada pusat dan provinsi. Ya, Gerindra kelihatannya akan membuat dua pasangan ini Pak. Kalau koalisi besar ini bisa berjalan, tinggal beberapa partai saja yang mungkin tertinggal Pak. Apakah mungkin Pak untuk pasangan ini diminimalisir Pak, 2 atau 3 Pak? Atau gimana Pak? Ya, kita lihat ikhtiar kita, kemudian juga kerjasama kita dengan teman-teman calon koalisi juga. Nanti kita tidak bisa membuat keputusan sekarang, tetapi kita sudah punya arahan
Dan arahan itu sementara ya baru remuk-remuk internal para ketua partai aja dulu. Kemudian untuk kelanjutannya ya nanti masyarakat sabar menunggu saja dulu lah. Pak Yato, keoptimisan memenangkan Awaludin dari Gerindra sendiri. Ya ini karena memang kita sudah berkomunikasi kepada pimpinan-pimpinan kami di DPD maupun DPP. Jadi ini hanya tinggal menunggu administrasi saja lah, formalitas. Ya Pak Fran, arahnya ini mau dibawa kemana Pak untuk koalisi partai ini Pak? Jadi kalau saya singkat saja, kan kita semua orang beragama, maka wajib silaturahmi dan ini sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, insya Allah kabul. Amin. Amin. Idealnya Pak, berapa pasang Pak di Cilacap Pak? Saya nggak berbicara berapa pasang, saya bicaranya silaturahmi, terus insya Allah kabul. Amin. Terakhir Pak Sidi Pak, langkah selanjutnya Pak ini dengan Gerindra, mungkin ada langkah berikutnya untuk menuju sesuatu gitu. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan juga di forum diskusi bahwa setelah ini kami selaku pengurus DPD Golkar, saya selaku ketua pasti akan melaporkan hal ini ke DPD dan provinsi. Artinya dengan rasionalisasi argumen-argumen yang disampaikan, dan tentu saja kami tidak akan ibaratnya berdiam diri pasif, tapi kita cukup aktif untuk bisa memberikan input kepada DPP. Apa sih yang terbaik, apa sih yang terjadi di Cilacap saat ini, siapa sih yang kira-kira akan menang, karena selalu saya sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa Golkar itu ingin mengukir kembali kemenangan Pilkada 2012, 2017, insya Allah 2024. Kabul. Pak Fran dari nama-nama yang beredar Pak Awal, mungkin punya kartu lain Pak, kartu khas lain Pak? Maksudnya? Tadi Pak Fran mengatakan ada nama Pak Awaludin dan Golkar mengatakan mitra Pak. Mungkin ada kartu lain Pak, karena di Aston ada 2 jago yang masih disimpan oleh Pak Fran. Begini, makanya kok Gerindra tidak buka pendaftaran. Nah, yang sudah lobby kepada saya itu kan saya nggak boleh buka karena itu aib kan. Ya kalau sampai beliaunya nanti nggak kepilih kan aib. Makanya nggak buka pendaftaran. Saya karena Gerindra tidak mau mempermalukan orang, tidak mau. Sudah awal ya sudah titik. Sudah awal mau buka pendaftaran itu mau ngapain gitu. Kira-kira gitu Mas Adi. Ya, berarti tidak ada kata akhir ya, hanya awal Pak ya? Iya awal. Mari kita amati kemajuan Cilacap dengan awal. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan. Like, subscribe, share, dan komen.